Sudah terlihat, Mbak Dea, untuk slide-nya? Terlihat Pak Adit. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sesi yang ketiga. Setelah kemarin kita membahas mengenai Project Charter. Jadi, saya sedikit review yang kemarin. Project Charter digunakan adalah untuk fase awal di dalam mengerjakan Kaizen. Mengapa Project Charter ini diperlukan? Karena ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa Project Charter ini diperlukan dalam pengerjaan Project Kaizen. Yang pertama adalah Project Charter ini akan membantu kita sebagai kompas awal dalam pengerjaan project. Dengan menggunakan Project Charter, kita akan lebih terarah dan kita akan memiliki goals yang memiliki SMART. Seperti apa SMART? Nanti kita akan uraikan. Yang kedua adalah dengan adanya Project Charter, kita memiliki ruang lingkup yang sudah sesuai dengan area kita atau relevansi pekerjaan kita. Dan yang ketiga adalah dengan adanya Project Charter, kita akan terbantu untuk menjalankan aktivitas project, monitoring waktu, sampai dengan eksekusi di dalam setiap aktivitas-aktivitas atau eksekusi project kita. Jadi itu adalah tiga hal yang menjadi alasan mengapa Project Charter itu diperlukan di fase awal dalam menerapkan Project Kaizen. Dalam aktivitas Kaizen yang akan kita bahas dalam pesantren Kaizen kali ini adalah menggunakan 8 langkah 7 alat atau sering juga disebut dengan QCC atau sering disebut juga dengan SGA. QCC adalah Quality Control Circle, di mana ada kelompok yang membahas masalah di dalam organisasi mereka. Kelompok tersebut melakukan 8 langkah di dalam analisa mereka. Dengan 8 langkah tersebut, harapannya mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi. Atau juga disebut dengan SGA. SGA itu adalah Small Group Activity. Jadi Small Group Activity lain dari QCC. Dalam QCC, kita memiliki 7 QC tools yang sering digunakan dalam aktivitasnya. Yang pertama adalah check sheet. Check sheet di sini nanti kita akan mendalami bagaimana mulai dari pengumpulan data sampai dengan pemeriksaan. Apakah kondisi standar sesuai dengan kondisi aktual. Yang kedua adalah stratifikasi. Kalau kita bicara stratifikasi, kita akan berbicara bagaimana kita bisa melakukan pengelompokan dalam data yang kita miliki. Yang ketiga adalah Pareto. Kalau kita bicara Pareto, bicaranya prioritas. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih banyak lagi, Pareto ini digunakan untuk bisa menentukan skala prioritas dari permasalahan kita. Atau Pareto ini juga bisa digunakan dalam pengujian penyebab yang berdampak terhadap masalah yang kita hadapi. Yang keempat adalah histogram. Tools histogram ini adalah tools data di mana data ini kita lakukan distribusi, memastikan bagaimana distribusi dari data yang kita miliki. Biasanya dalam histogram ini kita memerlukan data awal untuk bisa melihat berapa besar distribusi data atau penyebaran data yang kita miliki, bagaimana kursisnya, bagaimana kita punya bentuknya atau bagaimana penyebarannya. Dan berikutnya scatter. Pareto skala prioritas, histogram adalah distribusi, kalau scatter adalah korelasi. Pak Adit, korelasi ini seperti apa? Korelasi ini adalah melihat dua variabel. Apakah antara penyebab dengan akibat ada korelasinya? Atau seberapa besar distribusi atau korelasi antara root cause dengan improve yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah kita bisa menghitungnya dengan scatter diagram. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya adalah diagram pencar. Nah, diagram pencar ini digunakan untuk bisa melihat korelasi atau bisa melihat validasi, seberapa besar kontribusinya. Nah, ada juga tools yang bisa kita gunakan untuk bisa memastikan bagaimana proses kita berjalan dengan baik atau tidak, yaitu dengan control chart. Control chart biasa digunakan untuk memastikan apakah proses kita sesuai dengan standar yang kita rencanakan. Dengan adanya control chart, kita bisa melihat apakah kita punya prosesnya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini adalah bagaimana beberapa tools yang bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah fishbone diagram.
Fishbone diagram adalah tools di mana kita bisa melihat antara sebab dan akibat. Bicara fishbone diagram, bicaranya adalah tulang ikan. Dahulu dikenalkan oleh Ishikawa, bagaimana Ishikawa itu menyampaikan bagaimana aktivitas di dalam melihat penyebab dan juga akar masalahnya dengan menggunakan tulang ikan ini. Nah, ini adalah 7 tools yang akan kita pahami selama pesantren Kaizeng. Tapi nggak usah khawatir, dalam pesantren Kaizeng ini saya nggak terlalu detail mengenai teknisnya, karena nanti akan saya berikan dalam bentuk Excel agar bisa digunakan, tapi minimal teknis penggunaannya bisa tahu dulu seperti apa. Oke, kita akan masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu check sheet. Dalam identifikasi masalah, ini adalah tahapan pertama di dalam Kaizen. Dalam Kaizen, terutama menggunakan PDCA, kita menggunakan 8 langkah 7 alat. Dalam identifikasi masalah, kita harus mengetahui dahulu masalah apa yang kita miliki. Itu dulu yang pertama. Jadi masalah apa dulu nih yang kita miliki? Masalah apa dulu nih yang akan kita tentukan sebagai tema di awal? Karena kalau kita nggak menemukan masalah, bagaimana kita menemukan solusinya? Dengan melakukan identifikasi masalah, harapannya kita bisa menentukan apa yang menjadi kategori masalah yang akan kita bahas. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita melihat data. Ingat ya, kalau kita bicara Kaizen, kata kuncinya adalah data. Jangan sampai Kaizen kita itu hanya asumsi. Kaizen kita harus ada data dan juga fakta. Faktanya seperti apa. Jangan sampai nanti tebak-tebakan atau asumsi belaka. Jangan. Jadi dalam identifikasi masalah, harapannya rekan-rekan sekalian bisa menentukan masalah apa yang akan kita bahas. Masalah apa yang menjadi tantangan kita selama ini. Nah, itu yang menjadi poinnya. Dalam menentukan masalah, kita dibantu dengan tools, salah satu tools yang disampaikan tadi dalam 7 tools. Salah satunya adalah checksheet. Terkadang checksheet kita mungkin beberapa kenal checksheet yang sering kita gunakan, tapi checksheet sendiri dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah checksheet yang tipenya standar. Bagaimana kita memiliki checksheet yang sifatnya sudah ada standarnya dan bagaimana kita menentukan aktivitasnya atau aktualnya seperti apa. Yang kedua adalah check sheet yang sifatnya frekuensi. Kalau frekuensi itu seperti ini. Seperti gambar, sebentar. Ini adalah frekuensi. Bagaimana kita bisa melihat frekuensi terjadinya pada pelanggan. Bagaimana kedatangan pelanggan. Berapa kali dia hadir. Nah, ini frekuensi. Kalau ini adalah standar, kalau ini frekuensi, kalau ini adalah confirmation. Konfirmasi. Dalam tahapannya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, yang terakhir adalah lokasi. Sedikit untuk lokasi, di dalam beberapa produk, kita juga kenal yang namanya bukan hanya defect, tapi ada defektif. Defektif itu adalah yang bagian-bagian yang tidak sesuai dengan standar. Pak Adit, bedanya apa? Defektif adalah bagian dari defect. Beberapa perusahaan menerapkan defectnya sebuah produk itu berapa maksimal defektif di dalam sebuah produk. Nah, biasanya ini disampaikan dalam standar QC di dalam sebuah proses. Nah, ini adalah aktivitas bagaimana kita menemukan masalah dengan menggunakan check sheet. Jadi dengan check sheet ini kita bisa melakukan identifikasi terhadap masalah yang terjadi. Eh, misalkan waktu tempuh dari rumah ke perusahaan dalam sebuah aktivitas. Mungkin kalau kita hanya ukur 1 minggu, mungkin kelihatannya stabil. Tapi bagaimana dengan 1 bulan? Ketika kita melihat 1 bulan, transportasi atau antar jemput karyawan tersebut, dilihat berapa menit rata-ratanya. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata secara baseline, waktu tempuh dari titik jemput karyawan sampai dengan perusahaan sekian menit. Nah, dari sekian menit tersebut, kita bisa lihat nih, dari frekuensinya setiap harinya, bagaimana kondisinya, sesuai nggak dengan sekian menit. Nah, nanti dari frekuensi tersebut kita bisa tahu, oh ternyata saat ini waktunya di hari Selasa atau di hari Jumat itu selalu molor misalkan. Oh, misalkan seperti itu. Jadi dulu ketika kami eh, punya salah satu perusahaan klien kami di Purwakarta, itu selalu jadi tantangan tuh. Ketika musim-musim Lebaran atau musim mau liburan panjang, biasanya arus lalu lintas sangat padat. Jadi ketika mereka udah hilir mudik, itu akan berpengaruh terhadap lalu lintas transportasi karyawan. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana penggunaan check sheet dalam
menentukan identifikasi masalah. Bedanya apa dengan stratifikasi? Kalau tadi kita mengumpulkan data, kalau tadi kita melihat data secara aktual, kalau stratifikasi data ini adalah kumpulan data. Kumpulan data itu bagaimana kita mengelompokkan data. Terkadang kita punya data, tapi kita nggak dikelompokkan datanya. Sehingga ketika kita melakukan analisa, kita akan sulit untuk bisa mengetahui bagaimana data kita olah. Nah, untuk pengelompokan data ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah jumlah keluhan. Kalau di Mbak Dea yang sering bolak-balik ke rumah sakit ya. Nah, ini misalkan keluhan pasien. Bagaimana keluhan pasien setiap harinya? Bagaimana keluhan pasien di bulan Februari? Bagaimana keluhan pasien di bulan Januari? Seperti itu. Kemudian kerusakan. Kerusakan ini bagaimana nih barang-barang reject? Misalkan Mbak Sinta di sini. Bagaimana rejectnya apa? Supplier seperti apa, atau kategori bulan, misalkan laporan dari bulan Januari sampai bulan Desember, misalkan. Nah, ini bisa kita lihat beberapa contoh dengan menggunakan stratifikasi. Nah, dalam Kaizen, pengelompokan ini diperlukan untuk bisa melakukan analisa data lebih komprehensif. Jadi datanya itu nggak liar, datanya sudah dikelompokkan sehingga kita bisa mengambil lihat, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dengan stratifikasi tersebut. Nah, begitu juga ketika kita bicara dengan Pareto. Identifikasi masalah dengan menggunakan Pareto ini akan bicara mengenai prioritas, skala prioritas. Nah, tapi sebelum saya masuk lanjut ke dalam lebih detail terhadap Pareto atau stratifikasi, mungkin kita mulai dengan check sheet. Boleh di mungkin sharing kalau check sheet ini dalam keseharian biasanya sering ditemukan di mana sih? Silakan. Mungkin disampaikan di kolom chat atau di open mic-nya. Silakan. Yang sering dilihat atau sering digunakan. Monggo, silakan untuk kolom identifikasi masalah. Atau untuk project charter ada bisa sharing dari Mbak Dea sudah dibuat project charternya? Belum Pak Adit, kebetulan kemarin saya agak hektik buat ini persiapan kursi roda. Oh iya, 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 siap, Iya, siap. jadi sempat kemarin cari bengkel kursi roda jadi agak ini. Oke, sudah dapat bengkelnya. Udah dapat kebetulan. Oke, nah Akhirnya dapat di kita Bandung. langsung ambil aja tuh tadi kasus bengkel kursi roda yang menjadi kesulitan Mbak Dea dalam mencari bengkel kursi roda tuh apa? Mungkin karena nggak banyak yang ini ya tahu dan jadi masih di ruang lingkupnya ya orangnya itu-itu aja jadi gak ke blow up gitu loh Pak Adit. Hmm, oke, berarti Dan secara informasi ya. ya Oke, ada lagi? itu aja sih. Jadi kemarin nanya ke yang pengguna kursi roda lain, akhirnya tahu jadinya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, jadi kita ambil misalkan kursi roda. Bicara kursi roda tadi yang disampaikan oleh Mbak Dea, orangnya itu aja. Sehingga yang tadi dilakukan Mbak Dea adalah melakukan list. Ditanya nih kepada teman-teman yang menggunakan kursi roda, seperti apa sih atau di mana sih adanya tukang bengkel kursi roda. Nah, ketika kita melakukan checklist, misalkan, oh di ini nggak bisa, oh di ini nggak bisa. Nah, itu salah satu aktivitas dari checklist yang bisa kita lakukan tuh, kontrolnya. Oh, ini bisanya seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Mbak Sinta nih menyampaikan, checklist biasanya ada di aktivitas operasional. Misal di outlet atau resto dalam melakukan pengecekan kebersihan outlet. Ya, betul banget. Jadi kalau kita bicara resto atau outlet atau mungkin cepat saji, itu benar-benar dijaga untuk mulai dari bukan hanya kebersihan ya, tapi juga bagaimana pest controlnya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana secara visual, dan itu detail banget. Saya sedikit sharing mungkin eh, salah satu klien kami di Bandung itu kebetulan mereka punya makanan kue kering, tapi mereka juga punya resto. Nah, itu selalu dibuat penerapan 3 fase. Yang pertama adalah sebelum dimulainya aktivitas,
kemudian saat berjalannya aktivitas, dan ketika selesai aktivitas. Nah, banyak resto itu kesalahan di dalam saat menjalankan aktivitas. Misalkan gini, di sini ada Mbak Sinta atau Mbak Dea sering makan di restoran, kemudian ada petugasnya yang tiba-tiba keluarin kain pel. Nah, hati-hati. Memang menjaga kebersihan, tapi ketika mengeluarkan kain pel itu udah di luar dari standar. Jadi hati-hati dengan kebersihan. Boleh kebersihan, tapi harus dilihat momennya. Ketika itu dikeluarkan, itu akan membuat nama baik atau nama resto juga harus jadi perhatian. Nah, berkaitan dengan checklist tadi, checklist ini dilakukan mulai dari tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana kita memastikan atau mengambil data. Yang kedua adalah melakukan validasi, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menghindari segala asumsi. Jadi ada bukti tertulis. Terima kasih Mbak Sinta sudah share. Jadi gitu ya. Jadi tahapan pertama tuh identifikasi masalah. Kalau tadi di Mbak Dea sudah sharing mengenai bagaimana sih mencari tadi bengkel kursi roda. Karena kan orangnya itu aja ya. Orangnya itu aja, kemudian nanti informasinya juga dari pengguna. Nah, masalah tersebut kita bisa lakukan inventarisir dulu nih di awal. Jadi kita bikin checklistnya, kita bikin list daftar bengkelnya, referensi seperti apa, tinggal masuk ke dalam tahapan berikutnya. Bagaimana kita menyusun kapasitas atau kemampuan dari si bengkel tersebut. Oke, terima kasih Mbak Dea, Mbak Sinta. Nah, dalam aktivitas check sheet ini dilakukan di tahapan awal. Jadi, untuk bisa memastikan data yang kita masukkan atau data yang kita analisa benar-benar valid. Kalau stratifikasi ini biasanya kelompok. Kalau Pareto ini biasanya kita bicaranya, jadi gini, Pareto ini adalah salah satu tools di mana awalnya adalah orang seorang ilmuwan dari Italia, orang banker itu melihat bahwa adanya 80% dari sebuah dampak yang terjadi itu diakibatkan hanya dengan 20% variabel mereka. Nah, sehingga dalam prinsip Pareto kita mengenal dengan metode 80-20. Artinya adalah 80% akibat itu diberikan atau dampak dari 20% penyebab. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kita bicara skala prioritas, sebenarnya adalah aktivitas kita atau waktu luang kita atau kesuksesan kita itu disebabkan hanya 20% dari aktivitas kita. Skala prioritas. Jadi ketika kita bicara skala prioritas, ini kita bicaranya adalah bagaimana kita menentukan apa yang menjadi skala prioritas kita saat ini. Nah, skala prioritas ini ditentukan, kenapa ini di awal identifikasi masalah? Karena biasanya kalau kita bicara masalah, masalahnya banyak banget Mas Adit. Masalahnya banyak banget Pak Adit. Nah, tapi kalau misalkan banyak banget atau banyak sekali kita punya masalah, kita harus bikin prioritas. Yang menjadi prioritas kita sekarang tuh seperti apa? Nah, dalam Pareto, mungkin kita belum bicara data dulu ya. Boleh sharing. Yuk, saat ini eh, Mbak Dea dan juga Mbak Sinta mungkin bisa sharing. Apa sih yang menjadi skala prioritas, terutama di bulan suci Ramadan ini ya? Yang menjadi target utama nih di selama bulan suci Ramadan? Apa yang menjadi skala prioritas? Mungkin ibadah, mungkin aktivitas lainnya. Monggo silakan sampaikan di kolom komentar, di kolom chat ya. Untuk toolsnya nanti akan saya share ya, jadi bisa dicoba oleh Mbak Sinta dan juga Mbak Dea. Dalam aktivitas kita sehari-hari, skala prioritas ini benar-benar harus dilakukan. Silakan yuk share di kolom chat. Nah, Pak Adit, kalau misalkan di dalam bulan suci Ramadan, Islam mengajarkan Pareto, Islam mengajarkan skala prioritas. Jelas, Islam itu mengajarkan skala prioritas. Pertama, dalam Islam, itu terutama di bulan suci Ramadan, kita tahu yang namanya 10 malam terakhir. Itu adalah skala prioritas. Bagaimana kita benar-benar intens. Intens untuk bisa mengisi aktivitas di dalam 10 malam terakhir itu dengan benar-benar berkualitas. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan, jika dalam 10 malam terakhir kita bisa membangunkan anggota keluarga kita untuk bisa melakukan qiyamul lail di malam-malam tersebut. Karena malam tersebut adalah malam-malam istimewa. Harapannya adalah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam terbaik dari 1000 bulan. Atau kalau kita hitung 1000 bulan tersebut menjadi 80 sekian tahun. Gitu. Oke, silakan yuk di chat.
Ya, Mbak Sinta. Oh ya, ibadah dan bekerja untuk ibadah juga. Sip, mantap. Upgrading skill, menahan sabaran, meningkatkan agility. Ya. Nah, ini menarik nih. Kesabaran. Kesabaran itu tergolong. Kesabaran itu di dalam Islam itu terbagi dengan dua bagian. Kesabaran ketika kita dalam musibah atau kesabaran dalam ketaatan. Jadi kalau kesabaran dalam musibah itu biasa. Ya mau nggak mau ya, misalkan kita kena musibah, kita bersabar atas musibah tersebut, itu sebuah qadar dari Allah. Nah, ada juga bersabar ketika menjalani ketaatan. Contoh misalkan berpuasa deh. Nih, kita berpuasa ya dari sahur sampai dengan saat ini. Ketika kita bicara berpuasa, itu kan dalam hal ketaatan. Nah, nanti berpuasa ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah sebelum sahur, biasanya kita niat ya. Tapi jangan lupa, niat ini harus disertai dengan takjim. Takjim itu adalah tekad. Tekad. Bismillah, saya berpuasa karena Allah dan saya setiap dahaga dan lapar itu hanya untuk Allah. Nah, takjim itu adalah tekad. Tekad yang kuat. Nah, tekad yang kuat. Dan jangan lupa, ingat prinsip SMART. Specific, Measure, Achieve, Relevant, and Time. Jadi, Mbak Sinta silakan dibuat targetnya berapa banyak untuk ibadah yang mau ditingkatkan, kemudian tadarusnya seperti apa, atau sholat tarawih atau qiyamul lailnya, silakan sampaikan di apa? Jangan di kolom chat ya, ini dituliskan aja sendiri. Karena ini harapannya bisa berdampak terhadap aktivitas kita selama bulan suci Ramadan. Jadi itu kesabaran dalam ketaatan. Jadi dalam ketaatan contohnya tadi berpuasa before-nya atau sebelum puasanya kita ada niat tapi ditambahkan juga dengan takjim atau tekad yang kuat. Saat berpuasa itu luar biasa. Kalau kita hanya bicara puasa menahan dahaga dan lapar itu relatif mudah. Tapi bagaimana dengan screen time kita? Screen time kita itu apakah naik terus selama bulan puasa? Atau screen time kita luar biasa tuh dialihkan menjadi tadarus, menjadi aktivitas sholat misalkan. Nah itu saat menjalani puasanya. Nah yang ketiga nih, yang gini, saya pribadi juga semoga Allah berikan kemudahan dalam apa, dalam menjalaninya. Yang ketiga itu adalah bersabar setelah ibadah. Nah, bersabar setelah ibadah ini adalah aktivitas. Bagaimana kalau kita setelah ibadah udah fokus aja ke ikhlas. Kadang-kadang kita suka merewind tuh. Oh iya ya, alhamdulillah tadi saya sudah bisa melewati screen time saya sudah. Jangan dibacain semua. Jadi ketika kita dibacain semua, hati-hati. Malah kita nanti terjebak pada menghilangnya amal baik kita atau amal kebaikan kita. Ya, oke. Jadi eh, ketiga hal tersebut. Jadi kembali lagi ke Pareto. Yang pertama, Islam itu mengajarkan prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam prioritas, terutama di bulan suci Ramadan, disampaikan oleh Mbak Sinta tadi adalah ibadah dan bekerja. Nah, dalam ibadah dan bekerja, ini ada dua jenis kesabaran. Kesabaran yang sifatnya menghindari musibah dan kesabaran yang sifatnya menjalani ketaatan. Dalam menjalani ketaatan, untuk bisa berdampak dalam menjalankan paretonya atau prioritasnya, ada tiga hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sebelum melakukan ibadah. Yang kedua, saat melakukan ibadah. Dan yang ketiga adalah setelah melakukan ibadah. Jadi jangan sampai nanti kita udah ibadah capek-capek, angus. Sayang ya. Jadi kita orang-orang yang merugi. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Nah, ini adalah tiga tahapan di dalam menjalani skala prioritas kita. Terima kasih sharingnya Mbak Sinta. Mbak Dea, mungkin ada yang mau di-sharing? Apa yang menjadi skala prioritas sekarang ini? Di kolom chat boleh? Monggo, silakan. Oke. Kesehatan, ibadah, kuliah. Ya, kesehatan, ibadah, kuliah. Terima kasih Mbak Dea. Jadi yang prioritas bagi Mbak Dea sekarang ini adalah kesehatan. Bagaimana meningkatkan kesehatan. Jadi kalau kita bicara kesehatan, itu benar-benar nikmat yang luar biasa. Dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita yang saat ini dalam kondisi sehat untuk bisa bersyukur. Karena terkadang kita akan lupa bersyukur kalau belum diambil nikmatnya.
Semoga lekas kembali lagi pulih ya, Mbak Dea ya. Dan kita juga sebagai orang-orang yang mungkin diberikan anugerah kesehatan, diberikan kemudahan, dan juga rasa syukur yang luar biasa untuk bisa terus berkarya. Dan ibadah sendiri ini bagian dari aktivitas di bulan suci Ramadan. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Dan yang terakhir adalah kuliah. Ya, semangat terus Mbak Dea kuliahnya. Sekarang ini sedang menjalani aktivitas kuliah S2 ya, Mbak Dea ya. Oke, sip. Terima kasih sudah di-share Mbak Sinta dan Mbak Dea. Oke, dalam Pareto, tadi sudah saya sampaikan, 20-80 itu seperti apa? Nah, kalau 20-80, ini ada 5 varian. Ada A, B, C, D, dan E. Nah, tadi 20% itu berada, kalau seperti ini, kalau misalkan dari 5 varian ada dua seperti ini, berarti 40%. Itu belum Pareto. Jadi Pareto dominannya adalah 20%. Harusnya apa? Di A ini harusnya bisa menyumbang langsung 80% impact. Terus ada pertanyaan nih, Pak Adit, kalau Pareto itu 20-80, apakah secara aktual harus 20-80? Jawabannya tidak secara ideal. Jadi bisa jadi ada 30, ada 35 mungkin terjadi. Tapi minimal kalau sampai membentuk 20-80 itu ideal banget. Dan itu bisa menjadi bagian untuk kita eksekusi segera atau keputuskan segera untuk bisa menentukan skala prioritas tersebut. Yang berikutnya histogram. Kalau kita bicara histogram, histogram ini ada distribusi. Jadi nanti ada bicara distribusi, ada setiap batang kelompoknya seperti apa, ada bagaimana kita mengelompokkan family-nya, dan bagaimana kita mengelompokkan kurtosisnya. Dan biasanya tools ini digunakan untuk bisa menentukan mana yang menjadi kelompok paling besar atau mana yang menjadi range paling besar di dalam aktivitas atau proses kita. Yang berikutnya adalah grafik and control chart. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Tools grafik and control chart ini biasanya digunakan dalam aktivitas sehari-hari kita. Misalkan kalau kita bicara di resto, bagaimana kita menentukan berapa sih waktu servis sebuah menu? Misalkan paket A, paket A itu berapa nih? Dari sekian ratus transaksi, berapa menit kondisinya? Ada UCL, UCL ini adalah upper control limit. Upper control limit ini adalah batas kondisi di atas. Atasnya seperti apa batas atasnya? Yang di bawah adalah LCL. LCL ini adalah low control limit. Low control limit itu adalah batas bawahnya. Jadi kalau kita bicara waktu, tentu variabelnya besar sekali ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita melihat, jangan sampai melewati, jangan sampai menurunkan. Pak Adit, bagus dong kalau misalkan kita punya pelayanan cepat terus, bagus, tapi pertanyaannya stabil gak secara proses? Atau jangan-jangan kita cepat, tapi ada bahaya di belakangnya, ada masalah di belakangnya. Misalkan, ada kalau di resto ya kita bicaranya misalkan ada produk yang reject, ada produk yang tidak sesuai, atau ada yang terlewat prosesnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi cepat saja tidak cukup, tapi juga harus tepat dan berkualitas. Ini contoh untuk grafik control chart, ini beberapa poinnya. Nah, tadi adalah 6 tools yang bisa digunakan dalam identifikasi masalah. Nah, tahapan berikutnya adalah mengukur baseline and target. Kalau tadi kita sudah menentukan masalahnya, kalau tadi kita sudah menentukan prioritasnya, sekarang adalah bagaimana kita mengukur baseline and target. Pak Adit, bedanya apa baseline dan target? Baseline itu adalah aktual, kondisi aktual sekarang ini. Jadi aktualnya seperti sekarang ini. Misalkan contoh, Mbak Dea kemarin punya tantangan adalah bagaimana melakukan mobilisasi dengan menggunakan kursi roda ya, kursi roda ke mobil misalkan. Nah, sekarang ini, selama ini, kalau dari 100 atau 10 kali trip, itu berapa lama nih yang dibutuhkan oleh Mbak Dea? Itu adalah baseline. Jadi baseline itu adalah data yang diambil berdasarkan aktual dalam kurun waktu tertentu. Pak Adit, bagusnya gimana? Bagusnya minimal 30 data. Minimal 30 data. Jadi kalau misalkan di resto, di Basinta kan di resto ya. Kalau kita bicara di resto, diambil aja 6 bulan. Dalam periode 6 bulan, berapa kali nih, misalkan, baseline-nya. Kalau kita bicara absensi, misalkan, absensi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, absensi dari karyawan itu seperti apa?
Nah, dari absensi tersebut kita bisa lihat baseline-nya. Oh, ternyata dari sekian banyak karyawan, dari sekian puluh karyawan, ternyata secara baseline rata-ratanya mereka masuk jam 6 sekian atau 5 menit sebelum waktu datang atau waktu briefing misalkan. Nah, itu baseline. Baseline itu adalah bagaimana kita mengambil data aktual dalam periode tertentu. Dan yang berikutnya adalah target. Target ini harus punya prinsip SMART. SMART ini adalah specific, measure, achieve, relevant, and time. SMART di sini mulai dari harus jelas targetnya. Kalau targetnya nggak jelas, bahaya dong hasilnya. Yang kedua adalah measure, terukur. Targetnya itu harus terukur. Dan yang ketiga adalah achieve. Achieve ini lebih ke arah bagaimana target tersebut mampu dicapai. Mampu dicapai berarti kita mengukur kapasitas, mengukur kemampuan kita. Jangan sampai nanti targetnya itu terlalu besar atau targetnya terlalu kecil. Terlalu besar bahayanya adalah demotivasi, terlalu kecil adalah cepat puas. Artinya apa? Ketika kita cepat puas, seakan-akan kita udah paling hebat, padahal kita punya bisa optimasi lagi sumber daya kita yang lain. Dan yang keempat adalah relevan. Relevan ini sesuai dengan job desk kita, sesuai dengan aktivitas kita. Dan yang terakhir adalah time. Time di sini adalah waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam meraih hal tersebut. Nah, di sini untuk tantangan terakhir di sesi ini adalah bagaimana Mbak Dea dan juga Mbak Sinta menentukan baseline dan target. Baseline-nya apa? Dari masalah prioritas yang tadi diambil, misalkan. Kemudian targetnya seperti apa? Misalkan tadi Mbak Dea kesehatan. Kesehatannya seperti apa nih? Misalkan, oh, selama ini misalkan saya sekian jam misalkan dalam kondisi sehat misalkan, atau berapa berapa hari dalam kondisi sehat, kemudian targetnya berapa lama misalkan, atau Mbak Sinta misalkan di human capital, target baseline-nya seperti apa, kemudian targetnya seperti apa. Nah, ini menentukan dulu baseline dan target. Jadi kalau tadi tahapan pertama ada identifikasi masalah, tahapan keduanya adalah baseline dan target. Pak Adit, ini apakah harus ada di pekerjaan? Enggak juga. Kalau kita bicara ibadah misalkan, baseline targetnya misalkan baseline-nya tahun lalu kita tuh tadarus misalkan maksimal 8 ayat misalkan, 8 ayat per hari misalkan. Nah, itu baseline-nya berarti. Nah, targetnya tahun ini adalah misalkan dari 8 ayat menjadi 20 ayat misalkan. Kemudian sholat Qiyamul misalkan atau sholat tarawih. Tahun ini sudah standar kita ikutin 11, tapi kita mau tambah nih Qiyamul Berarti sebelum sahur nanti mau Qiyamul dulu, baru habis itu kita sahur. Nah, Qiyamul misalkan tahun lalu 2 atau 4. Nah, tahun ini dinaikkan jadi 6 misalkan. Nah, itu contoh silakan ditentukan baseline dan targetnya. Kalau dari Mbak Sita seperti apa, Mbak Dea seperti apa. Sebelum kita akhiri sesi pada sore hari ini. Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ya, silakan raise hand atau silakan bertanya sambil menunggu. Silakan. Untuk baseline-nya seperti apa, targetnya seperti apa. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Monggo, silakan yuk. Oke, karena mungkin waktunya sudah habis, nanti silakan untuk baseline-nya. Sebelum nanti, sebenarnya hari ini kita targetnya mau root cause. Cuman karena kondisinya kita pahami dulu nih setiap tahapannya. Monggo silakan untuk baseline-nya seperti apa, nanti ditentukan dan targetnya seperti apa dalam Kaizen di dalam pesantren Kaizen ini. Dan ingat ya, ini nggak hanya berdasarkan pekerjaan atau aktivitas, tapi bisa juga berkaitan dengan ibadah kita. Silakan. Oke, mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Kita berhenti sampai mengukur baseline dan target. Semoga memberikan manfaat pelan-pelan, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Eh, Sebagai penutup,
saya ingin menyampaikan dalam pesantren Kaizen ini harapannya kita tidak hanya narasi, tapi bisa dieksekusi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom di grup atau di WA chat, silakan. Yang ketiga adalah sekecil apapun eksekusi yang dilakukan itu sangat berarti. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi dalam kaitannya dengan materi hari ini, silakan Mbak Dea, Mbak Sinta menentukan baseline-nya seperti apa dan targetnya seperti apa nih di bulan suci Ramadan ini. Ataupun di aktivitas lainnya. Sehingga dalam melakukan Kaizen pada kesempatan pesantren Kaizen kali ini bisa dieksekusi dan bisa diimplementasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sekian terima kasih dan terima kasih juga atas kehadirannya dan mudah-mudahan di sore hari ini perbanyak doa karena kalau kita menjelang maghrib tuh doanya insya Allah dijabah dan sebaik-baiknya doa juga kita bisa panjatkan di bulan suci Ramadan ini. Semoga aktivitas pada hari ini memberikan manfaat, semoga mendatangkan keberkahan untuk kita semua dan setiap aktivitas maupun ibadah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih. Jika ada yang salah itu semua datangnya dari saya sendiri. Jika ada kebaikan, jika ada manfaat yang didapatkan dalam sharing pada hari ini, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin ya, kita pamit. Terima kasih semua.